yang sudah jadi melalui mekanisme composting yang identik ini. Tapi waktu itu tidak menggunakan E4 dan ini hampir kayak natural gitu karena agak lama, lebih dari 3 bulan. Ini adalah serasah daun, awas Bagas. Nah ini bentuknya gitu ya. Jadi ini betul-betul sudah jadi dan namun belum diayak. Dan ini tidak ada baunya. Baunya bau kompos lah begitu ya, bau alami ya, tidak ada bau gitu ya. Dan ini udah siap sebenarnya untuk diaplikasikan ke tanaman. Saya kira begitu. Nanti harapan kita itu semua menjadi seperti ini. Ya. Terima kasih. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Ketua Eko Green Campus UIN Raden Patah Palembang, Dr. Ledis Heru S. Putro MSI mengadakan pembuatan pupuk kompos dari daun kering atau yang kita kenal dengan serasah di areal auditorium gedung UIN Raden Patah Palembang di kampus A. Ini rombongan telah mempersiapkan segala sesuatu ya, dari bahan-bahannya, dari kimia sebagai starter yang kemudian juga akan dicampur dengan daun. Ini kimia, alur pembuatannya dan juga bahan-bahannya yang terdiri dari EM4 plus molase ditambah 3 liter air, dan ini EM4 sebagai starter untuk pembuatannya. Kegiatan ini dibantu oleh 8 mahasiswa Sains dan Teknologi UIN Raden Patah Palembang. Mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Dr. Ledis Heru S. Putro MSI bagaimana pembuatan pupuk kompos serasah daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman dari penggiat Green Campus. Hari ini tanggal berapa? 6 ya? 6 Oktober 2022 ya. Ya. Kita Green Campus UIN Raden Patah Palembang uji coba atau mencoba membuat kompos serasah daun atau daun kering dari pohon ya, itu namanya serasah ya. Nanti kita kombinasi dengan sampah hijau atau sampah basah dari pasar, lebih kurang apa bisa tuh 70 yang kering 70, yang basah 30, bisa juga 50-50 gitu ya. Tapi ini perkiraan saya mungkin di 30-70 gitu ya. Jadi yang kering 70, yang basah 30%. Nanti kita buat sistem lapis seperti halnya ada di belakang, ada poster di situ, dan ini adalah zona area uji coba kita. Tim Green Campus UIN Raden Patah Palembang terdahulu sudah pernah saya coba, dan ini hasilnya. Ini adalah salah satu serasah kompos yang dihasilkan dari serasah. Waktu itu ini daunnya daun mangga semua, jadi full daun mangga. Cuman waktu itu belum begitu efektif, dan ini umurnya agak lama, lebih dari 90 hari baru jadi seperti ini. Kalau udah kayak gini kan cantik nih, nggak ada bau, ya kan? Kemudian CN rasionya sesuai dengan standar untuk kompos, dan kemudian ini siap pakai. Gitu. Cuman ini butuh diayak, ini belum diayak. Gitu. Jadi tahapannya adalah ya tentu mempersiapkan ini sama teman-teman cleaning service, Mas Teguh ini. Kebetulan beliau di Fakultas Tarbiyah ya, sama Mas Hendra koordinatornya di kampus A ini gitu ya. Udah mengumpulkan ini mungkin di minggu kemarin gitu. Kemudian para mahasiswa sudah mencari di hari kemarin ya, mencari ini di pasar terdekat dekat kampus B, pasar Jakabari, bisa juga pasar Skip sebenarnya, bisa juga pasar yang lain lah gitu. Dan ini mengkombinasi, dan kita berupaya peduli dan mencoba uji coba
moga-moga ini bisa menjadi kompos yang bisa bermanfaat ya untuk tanaman dan otomatis mengurangi jumlah volume sampah, baik sampah kita sendiri maupun sampah dari pasar dalam konteks ini gitu ya. Kemudian ini kalau menurut teoritis nanti umurnya atau inkubasinya 30 sampai 90 hari. Moga-moga sekitar 30 atau mungkin 35 hari sudah bisa menjadi kompos gitu ya. Kemudian nanti kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu itu. Umumnya dia harusnya naik gitu, di minggu pertama itu bergerak naik itu suhunya dari mungkin sekitar 28 suhu normal, kemudian nanti 30 gitu ya, 35 gitu ya, terus naik gitu ya. Mungkin di tengah-tengah udah puncak terus nanti rata, kemudian dia turun kembali ke 28. Nah kalau dia udah kembali ke 28 mestinya dia sudah normal gitu. Kecuali kalau mikrobanya tidak bekerja efektif, mungkin tidak seperti itu, dan itu perlu kita lihat. Nanti para mahasiswa ngecek apakah per 3 hari atau per 1 minggu, dicek lihat. Kalau perkembangannya seperti itu, tidak seperti itu, tentu dilakukan pembongkaran lagi dan diadaptasi lagi. Nanti kita tambahkan bioaktivator namanya Pak Mul. Jadi ini ada nanti disusun secara berlapis, kering basah gitu, dengan komposisi sekitar 30-70 tadi. Kemudian sebelum itu, atau bukan sebelum itu, maksudnya di antara lapisan itu dibasahi sedemikian rupa dengan bagas itu bioaktivator atau starter menyebutnya. Itu adalah kita pergunakan EM4, efektif mikroorganisme 4. Itu ada beberapa mikroba yang ada di situ gitu ya, silahkan nanti dilihat lagi. Jadi itu sudah kita inkubasi biostarternya itu, atau bioaktivator atau starternya itu sekitar paling tidak 3 hari. Itu sudah hampir 1 minggu, hari Jumat yang lalu ya Bapak buat itu, sehingga sudah lebih dari 3 hari. Nah kemudian untuk secara teoritis untuk 1 meter kubik sampah kering dan sampah basah ini dibutuhkan sekitar setengah liter EM4, kemudian berapa? 500 gram gula atau molase, dan kemudian dicampurkan keduanya itu dengan air menjadi 5 liter. Nah itu udah kita siapkan, ini dia barangnya. Dan nanti ini sekitar 3 liter, asumsinya ini adalah berapa kalau 3 liter? 600 liter lah, atau 0,6 kubik gitu. Bagus sekali Pak Ul, baunya keren kan. Ini adalah EM4 EM4 karena dia kebutuhan untuk 3 liter, jadi dia 0,3 EM4 nya liter plus 0,3 tadi ya liter, kemudian 300 gram molase, dan kemudian keduanya dicampurkan bersama-sama dengan air, mestinya air sumur bukan air ledeng ya, menjadi 3 liter. Nah ini 3 liter ini untuk semua ya, bukan untuk satu anak bro, tapi semua. Bagas buka yang itu, kompos bagnya dibuka, kompos bagnya ambil 1. Nah nanti ini kita bagi menjadi, ini buka. Ini adalah kompos bag yang sudah kita siapkan memang untuk proses inkubasi nanti di dalam ini. Mas Teguh buka Mas Teguh, di bongkar lebar gitu. Nanti satu ini adalah volumenya 200 liter ya, jadi itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti dia bisa tegak duduk manis gitu ya, karena ada resletingnya dan lain-lain gitu. Dan satu ini volumenya 200 liter gitu. Nah, keren kan? Jadi kita berlapis-lapis gitu, pelan-pelan dari bawah ke atas. Oke, terus kita ada 3. Jadi ini saya nggak tahu apakah ini sampai 600 atau tidak. Nah, nanti kalau tidak berarti masih kita sisa wadahnya gitu. Tapi ini skenarionya adalah untuk 600 ya, atau 600 liter gitu ya. Kemudian masing-masing lapisan nanti untuk mempercepat kita buka dulu di sana. Setelah dibuka kemudian kita siapkan ini juga dicampurkan, kemudian nanti diatur, tinggal didudukkan gitu ya, misalnya kering basah gitu. Nanti begitu tinggal masukkan
masukkan gitu. Terus kemudian juga kita campur dengan ini dengan spray. Mana sprayernya? Coba dibuka itu. Sini Pak, sini Pak, sini dulu. Ya, oke, ini adalah sprayer yang suka dipakai untuk ke belakang. Nah, ini kapasitasnya 6 liter. Ya, ini nanti dia hanya 3 liter saja, tapi kita pakai untuk itu semua. Jadi nyemprotnya sedikit demi sedikit supaya merata, nanti nggak kebagian yang belakangan kan gitu ya. Jadi ini sedikit demi sedikit supaya bisa kebagian semua. Kemudian kebiasaan saya juga saya semprot awal biasanya dengan ekoenzim di mobil masih bagus ya. Yang apa tadi? Yang hidrogen tadi, yang di kaki tadi, yang di tengah tadi. Itu juga ekoenzim untuk membantu, karena di dalam ekoenzim itu ada biokonversi juga yang hubungannya dengan mikroba untuk membantu proses dekomposisi bahan organik ini. Saya kira begitu. Kemudian nanti kalau sudah tersusun dan kemudian di sini baru dicek tadi yang saya katakan suhunya mungkin dicek ya. Kemudian kalau suhunya bagus seperti tadi berarti dia normal. Tapi kalau tidak seperti itu kita harus bongkar dia. Kita ulangi lagi atau kita tambah lagi dengan molase dan E4 lagi. Saya kira begitu. Kemudian setelah termonitor dengan baik ya sudah, nanti tiba waktunya baru kita ini. Kebiasaannya yang suka mengganggu adalah faktor air atau kadar airnya terlalu tinggi. Itu yang membuat dia tidak bekerja efektif seperti yang pernah kita coba yang terdahulu. Mas Teguh sama. Mungkin gitu pengantarnya. Kita langsung mulai. Bagas, kita langsung mulai saja dan ini kita buka dulu, Mas Teguh, tolong. Ini dibawa ke situ, dibongkar dulu, Mas Teguh. Yang hitam-hitam dituang dulu, Mas Teguh. Nanti kan masuknya biar gampang. Mbak, sini, air. Coba sih, kok jadi gini ya? Coba di belakang ada juga, di belakang mobil itu ada, di bagian belakang ada kantong plastik kita dari belakang. Jangan dikocok-kocok ya, jangan dikocok-kocok dulu. Airnya berarti dituang langsung sorot, nah kayak gitu. Bantu ya, halo, oke. Itu jangan basah, jadi agak dituang itu biar agak kering gitu. Maksudnya jangan basah. Dipinggirkan sama plastiknya, ini ambil dari plastiknya ambil ke pinggir. Air, gas, air. Ayo tuang, pelan-pelan ya. Coba di tali rapi aja itu anunya ya. Terus ya. Stop. Itu diurus. Dipakai tali rapi aja. Itu kan banyak rapian nih, karena ada lubangnya itu. Mungkin sekitar ini kan 1.500 ya, kalau kita bagi 5 gitu kan mungkin dibagi 6 sekitar 200 ml lah, kita campur dengan 2 liter ya, sekitar 200 ml kita campurkan dengan dia untuk membantu ya. Lubang itu dimasukkan ya Pak, ini kan kayak di mana Pak? Ya lubang itu ada satu kawan di luar. Iya di lubang, satu kawan di luar. Sambung dulu rapiannya agak panjang tuh. Kalau keluar mana bisa lagi masuk nanti. Salah satu keluar. Bantu ini bagian dulu. Bagas tuh, bantu dulu. Kawan yang lain bagi dia. Aku dorong itu tak benar. Bongkar terus ya, betul. Yang ini tidak, yang itu.
Nanti. Oh itu nanti Ini anu dulu awalan aja mas. awal ya. Itu nanti tidak dicampur memang. Wah keren kita. Kalau yang busuk itu gimana ya? Coba tes dulu bongkar mas itu. Yang busuk itu mas. Yang tidak terlalu yang agak kering, yang agak dry ya. Basah nggak? Enggak kan? Ada yang tidak bagus. Ini untuk apa ya? Untuk membantu supaya kayak sapu atau kayu gitu tuh balik-balik gitu loh kan. Potongan apa itu pipa itu bisa juga sudah balik-balik kan. Gitu ya. Ini untuk membantu supaya dia terkena enzimnya. Sampahnya diambil ya. Ini plastik maksudnya tidak boleh masuk. Kalau ada itu diambil. Seharusnya Pak Mul ini sebenarnya dicacat. Itu ya. Cuman itu kalau nanti berikutnya ya Iya. programnya. Tapi karena ini masih kita pilot, kita coba dulu dengan seperti ini. Kemudian kita juga ingin tahu kalau tanpa dicacat seperti apa gitu. Jadi kalau sudah ada program berikutnya kita coba. Woi, jangan itu gosong semua. Nanti gosong nggak itu? Gosong nggak? Nanti repot kotor urusannya. Jangan nanti bersihnya gimana itu enggak?
cara kue lapis, sampah kering combine dengan sampah basah atau sampah hijau. Kelihatannya bagus dalam suatu kompos bag. Ternyata 70-an% ya terisi, 65 sampai 70-an% terisi, tidak sampai penuh gitu, tidak mengapa karena sudah kayak terpadatkan gitu, sehingga volumenya tadi sudah semakin mengimpres. Nanti teoritisnya itu kurang dari 40% tuh yang jadi kompos. Nah, jadi dia akan menurun separuhnya lebih gitu. Nanti komposnya mungkin segini gitu ya. Itu yang jadi kompos. Teoritisnya dikurang dari 50%. Jadi tadi begitu banyak ada basah dan kering, begitu kita tebar dan kemudian kita kasih bioaktivator, starter, inilah jadinya, ya kan? Ini kita inkubasi mulai hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober. Nanti kita lihat per 3 hari, ya, atau per 2 hari terserah mahasiswa boleh, gitu ya. Kemudian kita lihat termometernya. Nah nanti termometernya kita cucurkan di dalam itu, kita tinggal juga nggak apa-apa, tapi takut hilang ya. Berarti mana perlu aja kita cucurkan, lalu ambil lagi gitu ya, untuk memonitor apa namanya prosesnya berjalan dengan baik atau tidak. Kita berdoa moga-moga ini bisa terdekomposisi, moga-moga menjadi kompos dengan bioaktivator, dengan starter yang kita coba dengan E4 dan molase tadi. Kira-kira begitu. Jadi nanti moga-moga tanggal 6 November setidak-tidaknya sudah ada yang jadi, entah mungkin 60 atau 70%-nya. Kalau tidak kita tunggu terus sampai dia bisa berhasil baik. Terus ini juga ada anunya, Paul, ini ada seperti semacam ventilasi gitu ya sebenarnya, ini bisa buka gitu ya. Nah gitu ya, kelihatan kan? Iya. Nah, jadi ya gitu untuk memonitor gitu. Sebenarnya kalau saya lihat begini gitu, oh sudah suhunya kan beda tuh. Oh ini bekerja nih gitu. Tapi kan untuk memastikan kita butuh angka. Angka itu tentu dari termometer tadi kan. Jadi tadi kita lihat dan kita saksikan sama-sama bahwa begitu kita kasih molase dari E4 tadi kan baunya sudah berkurang ya. Kemudian ditambah lagi E4 tadi juga langsung bau itu kan kita tahu isinya apa, nitrogen sama sulfur. Nah dia bereaksi dengan gula tadi terus, dan kemudian E4 yang merupakan biokonversi berbagai jenis enzim itu dia langsung baunya berkurang. Nah itu salah satu ciri bahwasanya dia harapannya memberikan energi dan kemudian menjadi bioaktivator untuk mikroba itu bisa bekerja secara optimal gitu. Saya kira begitu. Terima kasih para mahasiswa yang semangat walaupun bau, iya kan, karena sampah. Tapi yakinlah bahwa bau itu adalah nutrisi ya, nutrisi atau hara yang baik buat tanaman gitu. Nah, itu harapan kita. Dan itu satu lagi menjadi hal yang penting bahwa kita mereduksi, mengurangi ya, apa yang disebut dengan recycle gitu ya. Jadi kita daur ulang lah bahasanya ya. Atau menjadikan ini direduksi menjadi kompos yang menjadi mengandung unsur hara yang baik untuk tanaman dan mengembalikan lagi nutrisi yang dari sampah yang bau dan sebagainya tadi menjadi nutrisi atau hara yang siap dipakai oleh tanaman lalu yang disebut dengan kompos. Oke, Mas Teguh, terima kasih. Karin. Oh, Karina ya? Iya. Karina. Oke, thank you. Aduh, diam-diam mencelok dia nih. Oke. Terima kasih, mungkin gitu Pak Mol. Ya. Jadi ini mahasiswa biologi tadi yang walaupun bau tapi tetap bertahan, dan kemudian walaupun kotor tapi tetap bertahan dengan tentunya K3 ya, pelindung gitu ya. Ya, mudah-mudahan upaya kita membawa hasil dan ini pembelajaran bagi kita, dan semoga nanti harapannya bisa mengurangi, mereduksi kompos di UIN Raden Fatah, khususnya UIN Raden Fatah Palembang, khususnya serak daun yang perkiraan saya cukup banyak itu produksinya per hari gitu. Di atas ini mungkin produksi sehari ini kalau dikumpulin semua gitu. Jadi kan cukup banyak, mungkin bisa setengah ton lah sehari kalau lebar mungkin ya, kira-kira begitu. Terima kasih dan kita berdoa ya bersama-sama, moga-moga kompos ini menjadi baik ya, dan menjadi berhasil. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih dan semoga berhasil. Salam hijau, sehat dan lestari. Salam hijau, sehat.
Campus. Salam hijau, sehat dan lestari. Green Campus. Ya. Terima kasih.